Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati pengurus Mushola Nurul Jannah beserta jajarannya. Di sini ada penasehat DKM Dewan Syuro yang pernah hadir pada malam pagi ini, Ustaz Umar Safi'i, kemudian juga ada Ustaz Supardi, Ustaz Yusuf izin. Alhamdulillah juga ada Pak Diaman Sayyidin dan juga para Ustaz lain dan para Ustaz semua yang kami sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan keberkahan dalam umurnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga kemudian diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, diberikan anak-anak yang hafizah, dan kemudian juga diberikan rezeki yang melimpah. Dan paling penting ya, saya yang mendoakan adalah segera dilunaskan hutang-hutangnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa pada seluruh jamaah Mushola Nurul Jannah yang pada kesempatan hari ini bisa hadir di Mushola Nurul Jannah, dan juga yang lagi mendengarkan suara saya yang ada di sekitar mushola, yang ada di rumah. Mudah-mudahan juga Allah memberikan keberkahan, keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kemudian juga anak-anaknya diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, hafizah, dan juga tidak lupa yang paling penting ya, segera dilunaskan hutang-hutangnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan rangkaian ibadah salat subuh, qobliyah subuhnya, salat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan bertalabul ilmu, di taklim ngobrol perkara iman. Di Ahad pagi ini di tanggal 14 Desember 2025 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1447, sekitar 70 hari lagi Ramadan. Nah, sabar ya. Alhamdulillah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlimpah, dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa amalkan sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada para keluarganya, dan juga kepada umatnya, dan kita pada hari ini mudah-mudahan semoga kita berhak untuk meminum dari telaga Kausar yang barang siapa minumnya maka tidak akan haus selama-lamanya. Dan semoga kita diampuni sebagai umat beliau dan berhak masuk dan menemani beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa saya bukan Ustaz, saya hanya mengambil kutipan kajian dari Ustaz Abdullah Zain LCMA. Beliau adalah pengasuh pesantren Tunas Ilmu di Kedung Bulu, Purbalingga. Ada yang rumahnya Purbalingga? Ada? Nah, ada ya. Ada desa namanya Kedung Bulu. Di situ ada pondok pesantren Tunas Ilmu. Baik, apa judul kajian pagi ini? Sehat, jasmani dan rohani. Apa arti sehat jasmani rohani? Apa? Ayo, jangan semangat, pagi-pagi. Apa arti sehat jasmani? Tidak sakit fisik, secara fisik tidak sakit tubuhnya. Kalau sehat rohani berarti tidak sakit rohani atau jiwanya atau kalbunya atau hatinya. Baik. Kemudian apa tujuan sehat jasmani dan sehat rohani? Apa tujuannya dulu? Betul? Agar kita sehat jasmani dan rohani kita berusaha untuk menyehatkannya, berarti kita harus punya tujuan untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Apa tujuannya? Voucher. Ayo, siapa yang bisa? Pak Eko. Nah, berarti tujuannya adalah untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah. Tujuannya untuk apa kita menjaga kesehatan kita, baik jasmani dan rohani kita, adalah agar kita mampu dan memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Cukup? Selesai? Selesai. Ini insyaallah akan kita bahas. Baik. Kenapa? Di surat Az-Zariyat ayat 56, 51 di mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin. Kita ini hanya untuk ibadah. Jadi tujuan kita untuk memaksimalkan kesehatan kita, sehat jasmani kita, rohani kita adalah untuk agar mampu memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sakit, maka ibadah kita tidak maksimal. Betul? Sakit gigi aja. Ya? Kenyum-nyum gitu ya, untuk berzikir udah susah gitu. Apalagi sakit kepala keliling dengan bersujud aja enggak? Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masuk materi yang kita jelaskan, yang paling tua di sini siapa? Yang paling tua, lagi dari baru berapa? 70 ada? Lebih? 70 ada? Lebih? Ada? 62. Ada yang lebih tua? 72. Ada yang lebih tua? Nggak ada? Ada. Siapa? Berapa? Hah? Bang, berapa umurnya Pak? 65. Ayo berarti ulang Pak. Berapa? 65. Nah, ini. Moga-moga, baca. 72 ya? Mana juga berarti kita dari Lagi seperti yang kita alhamdulillah yang dapat aja lahir dari kantor nanya yang paling tua ini. Jamaah yang paling muda, adiknya umur berapa nih? Ini adiknya umur berapa? Paling muda? Berapa? Ada 12 tahun. Kenapa saya tanyakan ini? Ya, kenapa saya tanya ini? Kalau mau ditanya yang tidak ada umurnya 72, berapa kali sakit itu?
Berapa kali sakit? Sakitnya berapa kali? Udah umur 72 tahun, sakitnya berapa kali? Gak bisa gitu, banyak, gak bisa gitu, atau lupa gitu. Nih, yang paling muda, adiknya umur berapa? 7 tahun. Berapa kali sakit? Ayo. Banyak enggak? Jadi itu Allah. Ya, kita bandingkan dengan uswatun hasanah kita. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat, Rasulullah ini dalam hidupnya umur 63 tahun, beliau hanya 2 kali sakit. Allah. Ini uswatun hasanah kita. Yang saya sampaikan ini. Ya. Berapa kali sakit? Hanya 2 kali. Ulama menyerahkan seperti itu. Ya. Kenapa bisa begitu? Apakah gizi kita ini kurang? Kalau kita katakan 4 sehat 5 sempurna, betul ya? Nabi Muhammad sarapan paginya itu 7 butir kurma dan air. 4 sehat sempurna enggak? Enggak. Ya. Jadi pola makan ini, pola kehidupan Rasulullah ini sekarang telah diteliti oleh para ilmuwan. Tuh, berarti Indonesia ini gimana nih? 4 sehat 5 sempurna nih, ya. Ayo kita baca nanti insyaallah. Ya. Jadi agar rahasia agar kita menjaga kesehatan jasmani dan rohani tersebut, tidak hanya cukup kita kagum kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam 63 tahun ini beliau hanya sakit 2, sangat prima menjaga kesehatannya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ini pernah ya diceritakan 3 bulan itu dapurnya nggak kebul. Betul ya, pernah riwayat itu ya. Dan beliau hanya makan kurma dan air. Allahu Akbar. Bisa sehat gitu, bisa memaksimalkan ibadahnya. Nah, mungkin bisa jadi karena pola makan atau pola gaya hidup kita yang kurang baik, ya. Sehingga jasmani kita atau rohani kita, ya, kalau dilihat dari makanannya kita lebih sempurna katanya gitu ya. Maka kita kembalikan. Mungkin karena kesehatan jasmani dan rohani kita. Gitu. Karena kesehatan rohani berbanding lurus dengan kesehatan jasmani. Jadi ketika jiwanya sehat, insya Allah jasmani juga sehat. Dan itu kebalikan dari orang yang bilangnya main sangat ini korporat sana. Di dalam tubuh yang sehat, jiwanya terhadap jiwa yang sehat. Katanya seperti itu aja. Padahal, ya, kalau dilihat kesehatan rohani ini sangat penting. Banyak orang yang tubuhnya sehat, jiwanya sakit. Nah, ya, paham ya dalam di sini ya. Nah, seperti orang yang ODGJ, tubuhnya sehat, jasmaninya sehat, tetapi hatinya, rohaninya sakit. Ya, baik. Jadi ini ya, kita jelaskan tadi bahwa uswatun hasanah kita bisa menjaga kesehatannya karena menjaga fisiknya dan rohani. Baik. Ya, kita lebih jelaskan. Apa sumber kekuatan jasmani? Apa sumbernya? Kalau kesehatan rohani, kalbunya atau hati. Ya, kita bahas lagi. Yang pertama, sumber kekuatan jasmani ada di mana tadi? Di perut. Hadis riwayat dan Tirmidzi. Tidaklah seorang anak Adam memenuhi kantong lambungnya tidak lebih buruk daripada perut. Tidak riwayat Tirmidzi. Kita lihat, kalau hewan ada yang namanya herbivora, dia hanya makan tumbuhan, sapi, kambing. Mau dikasih hewan, kasih tikus misalnya, mau nggak? Gak mau, karena dia hanya bisa makan tumbuhan herbivora.
Ada juga hewan yang namanya karnivora. Dia memakan dagingan. Kayak kucing. Dia makan tikus. Fitrahnya itu ada kasih apa makan gitu. Padahal fitrahnya adalah dia adalah makan daging-dagingan. Singa mau dikasih tumbuhan. Ular dikasih. Ya kan dia makanannya tikus gitu. Mau dikasih tumbuhan, kasih rumput gitu. Enggak. Tetapi manusia apa namanya? Omnivora. Tumbuhan dia mau, daging juga mau. Bahkan aspal juga, genteng juga. Ini manusia. Ya, maka betul apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya, jadi manusia ini terlalu banyak memasukkan ke perut. Ini yang perlu kita jaga. Bahkan beberapa artikel dan penelitian ini 90% penyakit berasal dari setuju? Diabetes dari mana? Liver. Kemudian apa? Darah tinggi. Nah, aku bacakan ya. Asam urat. Hematik juga dari pola makan yang Allah. Nah, maka dari itu kita mengangkat kita sehat jasmani dan rohani, maka kita perlu perbaiki pola makan. Paham dari sini? Untuk menjaga perut kita agar sehat jasmani kita, berarti kita harus menjaga pola. Saking sempurnanya Islam, ya, insya Allah akan kita bahas di sini. Sekurang-kurangnya itu untuk menjaga pola makan yang baik ada 3 cara. Yang pertama, jangan gini. Vouchernya udah. Ya, yang pertama adalah apa yang kita makan. Apa yang kita makan. Yang kedua, cara kita makan. Kemudian yang ketiga, porsi yang kita makan. Ayo kita bahas satu persatu, mudah-mudahan cukup. Apa yang kita makan? Quran surat Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah yang halalan thayyib. Apa arti halal? Ustaz enggak punya. Kepada tahu. Apa yang halal? Apa arti halal? Diperbolehkan secara syariat. Contohnya kalau yang haram, apa halal berarti tidak haram gitu kan? Jadi kita tidak boleh memakan babi misalnya. Boleh makan babi? Nggak boleh. Ya. Kenapa? Diteliti itu katanya ada cacing pita. Betul ya? Yang cacing itu nggak bisa mati kalau nggak dagingnya itu gosong. Jadi memasukkan virus ke dalam tubuh. Kemudian juga kita nggak boleh memakan anjing, daging anjing nggak boleh, haram. Katanya gitu ya, katanya dia mengandung virus anjing gila. Pernah ada yang melihat orang sakit virus anjing gila? Pernah di anjingnya itu kena virus anjing gila? Pernah lihat? Jadi dia trauma untuk meminum air. Jadi matinya dia ini karena dia dehidrasi, karena nggak mau minum. Ketika diminum itu, saya pernah lihat di medsos itu, diminum itu langsung Allah. Ya. Tetapi bukan karena itu. Ketika Allah sudah mengharamkan, maka ya sudah, itu adalah haram. Walaupun nanti ada penelitian yang itu, ya. Ketika itu sudah haram, harus tinggal, ya. Paham ya? Jadi apa tadi? Makanan yang halal berarti diperbolehkan secara syariat. Kemudian arti yang thayyiban adalah baik, makanan yang suci atau bermanfaat. Bisa jadi cara mendapatkannya atau cara mengolahnya.
Misalkan contoh sebelah haram halal ya. Tetapi ketika kita memasaknya terlalu pedas, saya suka pedas ini, komen jangan pedas terus. Ya, maka proteinnya kan sakit, lambung kita kan rusak. Kami terus menerus, maka akan jadi penyakit. Yang di medsos itu kita yang pernah lihat itu pasiennya yang pernah cuci darah, gitu ya. Gagal ginjal, Allah Akbar. Ketika ditelusur, dia sakitnya sakit karena makan seblak, sering makan seblak. Bahkan 1 minggu itu sampai 3 atau 4 kali. Ini tanda-tanda yang ya. Nah, contohnya kalau minuman yang haram berarti minuman yang obat tidak sadar atau merosak otak, minuman keras ya. Tetapi aneh manusia malah suka aneh. Allah Akbar, bagaimana setan mengisi kuping kita ya, sudah membuat rusak tubuh kita. Allah Akbar, dengan minuman sudah juga minuman keras gitu kan. Allah Akbar. Bahkan yang anak-anak sekarang itu ya, bahkan autan dicampur dengan spiritus, apa namanya, lempok gitu ya. Allah Akbar, racun gitu ya. Jelas-jelas tidak bermanfaat, jelas-jelas tidak tetap dimasukkan ke dalam perut. Kira-kira bakal sehat jasmani tidak? Allah Akbar. Paham ya hal ini ya? Paham ya? Jadi makanan kita harus halal dan thayyib. Rasulullah SAW ya, suka memakan sayuran, betul ya? Yang sekarang lagi digembor-gemborkan ini ya, kita banyak makan sayuran. Ya, yang Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat itu banyak ya. Para ulama menyebutkan Rasulullah SAW itu suka labu, timun, kemudian juga suka ini makanan yang suka Rasulullah SAW. Ya. Tapi ketika Rasulullah dihadapkan dengan makanan, misalkan dikasih daging onta atau daging onta, diberikan daging kambing, beliau makan. Bahkan beliau sempat diracun oleh orang munafik, ya, perempuan munafik yang suaminya dibunuh ketika perang Mekah. Ya. Itu dia dikasih racun, daging Rasul suka paha kambing, angkasa belakang itu, kaki kambing itu. Karena dia Rasul tahu dia suka itu, daging itu dikasih racun. Ya, disuruh makan Rasulullah itu benar salah satu sakitnya Rasulullah SAW, disebutkan dalam orang ulama. Bahkan, ya, jadi ketika kita di depannya kita ada daging, maka tidak boleh kita makan. Seperti kita lewat sekarang ya, gitu ya. Saya nggak makan daging, nggak boleh makan makanan yang hidup tadi gitu ya. Nggak boleh. Apa yang diharamkan oleh Allah halal. Ya, apa yang diharamkan oleh Allah paham di sini. Bahkan ada yang namanya vegetarian, betul ya? Vegetarian, orang yang memakan hanya makan sayur. Benar. Ketika ada daging, ya sudah makan. Ya, apalagi kalau lagi berada ya sebenarnya. Nah, banyak daging makan, gitu ya. Tapi yang tidak boleh berlebihan. Baik, ya. Jadi, kemudian juga dari segi gigi manusia, secara anatomi, ya, gigi seri itu ada 8, ya, untuk memotong atau menggigit, dan 4 hanya untuk gigi taring untuk mengoyak daging, ya. Sisanya itu benar menghancurkan. Jadi saat anatomi kita ini disetting oleh Allah, banyakin makan sayur, bukan makan daging, ya. Apalagi dari makan aspal, ya. Ya. Maka disimpulkan oleh sekarang penelitian sekarang bahwa kebutuhan sayur kita dalam harian adalah 80%, daging hanya 20%, ya. Nah, mungkin ini adalah salah satunya kenapa Rasulullah hanya sakit 63 tahun 2 kali, karena beliau pertama memakan makanan yang halal dan thayyibah, kemudian diperbanyak makan sayur. Cukup satu apa yang dimakan. Kemudian yang kedua,
makan. Bagaimana cara makan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking sempurnanya Islam, ya bahkan sama orang-orang barat banyak masuk Islam karena kesempurnaan. Bahkan cara makannya saja diatur. Allahu Akbar. Yang pertama dari cara makan, membaca Bismillah. Betul ya? Dari hadis riwayat Islam hadis riwayat Imam Muslim. Setan berkata kepada temannya, ketika dia kita makan dengan membaca Bismillah, maka dia tidak akan bisa makan. Tapi kalau kita makan tidak dengan membaca Bismillah, maka dia akan makan. Allahu Akbar. Pernah lihat di medsos orang yang makan buahnya habis? Pernah lihat? Ya, kayak apa? Kayak saya. Wow, Allah Akbar, namanya ubah. Ya, ini bahasa Korea adanya. Jadi dia makan porsi yang besar. Allah Akbar. Oh, makanya saya yakin dia tidak makan dengan membaca Bismillah. Kenapa? Karena setan ikut bantu. Allah Akbar. Nafsu yang bisik-bisik atau kamu bisa gitu. Bahkan yang nulis pernah saya mendengar olimpiade makan yang paling Allah Akbar. Misalkan makan bulan sekian dulu, siapa yang paling banyak ngabisin dia paling menang. Allah Akbar. Ya, kisah boleh begitu, nggak boleh begitu. Maka hanya makan secukup. Ya, ini dari mukbang tadi. Nah, kemudian yang kedua, makan makanan dengan duduk. Betul ya? Jangan berdiri. Ini kadang-kadang saya juga masih kadang-kadang begitu. Kalau makan gorengan nggak berdiri, meja makan langsung gitu. Nggak gitu. Padahal di situ ada tempat duduk. Ini yang sendiri. Ya. Secara kesehatan, apabila kita makan atau minum sambil berdiri, maka makanan atau air itu langsung masuk ke lambung. Ya, jadi lambungnya ini bekerja keras untuk mengolah makanan itu dalam memproses makanan itu. Dan usus pun tidak maksimal dalam menyerap nutrisi atau vitamin. Gitu kan? Mungkin ini efek dari nggak langsung jadi efeknya. Jadi makan bakwan sekarang langsung sakit gitu. Tapi efeknya akan terasa setelah kita umur 40. Sekarang udah mulai rasa ya saya. Gerak kayak ya Allah. Gitu ya. Allah Akbar. Dia meramsak kesehatan. Kemudian juga secara etika, kalau makan dan minum secara berdiri ini etikanya kurang sekali ya. Gitu ya. Betul ya. Bahkan mohon maaf nih kalau yang mau mengadakan acara yang lagi viral di umum di kalangan masyarakat kita adalah standing party, standing party. Jadi kita kondangan nggak disiapin tempat duduk. Allahu Akbar. Jangan sampai kita menghilangkan apa yang agama kita ajarkan. Makanya kalau yang mungkin mau nikahin anaknya kadang-kadang buat wah ya, dan kekinian katanya gitu diadakan standing party. Jadi ingetin anaknya dengan jangan begitu dikasih tempat duduk. Kita ini orang Islam, budaya timur kita seperti orang-orang yang mungkin itu ya. Kemudian yang ketiga, di cara makan yaitu tidak makan dan minum dengan tangan kiri. Betul ya, hadisnya jelas ya. Janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Allahu Akbar. Betul ya? Kadang-kadang dijemput kopi yang tangan kanannya minumnya pakai tangan kiri. Allahu Akbar. Maka akan kehilangan keberkahan dengan makan itu. Paham? Kadang-kadang kita minum tangan kita belepotan sambal. Saya juga kadang-kadang begitu dihirup itu. Masalahnya, tangan saya minumnya pakai tangan kiri karena tangan kita belepotan sambal. Kita gitu.
Kadang-kadang makan berapa nih? Cabenya di tangan kanan, lawannya tangan kiri. Atau kembali kadang-kadang lawannya tangan kanan, benar. Cabenya masukinnya pakai tangan kiri. Jadi setan garis besar kan gitu. Ya ini juga. Kalau kita makan pakai tangan kiri maka akan hilang keberkahan. Siapa tahu dengan tangan kiri makan cabai menimbulkan penyakit. Allah ya. Ini yang ketiga ya. Masih banyak lagi. Ada yang keempat ya, mencuci tangan agar terbebas dari kuman. Kemudian juga makan makanan yang terdekat. Ya. Itu. Dari yang kedua, cara makannya. Kemudian yang ketiga, saking banyak. Allahu Akbar. Yang ketiga tadi apa? Porsi makannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebenarnya cukup makan beberapa suap saja. Sudah cukup menegakkan tulang punggung kita. Allahu Akbar. Islam mengajarkan seperti itu. Makan cukup beberapa suap saja. Ya? Bahkan porsi sampai ukuran saja tidak ada di dalam Islam. Ya? Saking sempurnanya. Ya? Kenapa? Idealnya dari Rasulullah SAW, makan itu tidak terlalu kenyang. Hanya beberapa suap saja cukup beberapa suap. Yang penting tulang punggung sudah kuat untuk tegak berdiri. Nih kadang-kadang nih kesalahan kita, mohon maaf, coba kita lihat. Ketika buka puasa, ya, ada es teh, betul. Ada es kelapa, teh manisnya, betul. Ada es jusnya juga. Kemudian diumpetin lagi ada buahnya, kurmanya, semakanya, jeruknya, tambah lagi gorengannya, tahunya, bakwanya, lontongnya, lagi selalu. Ya, buka puasa. Ada rendangnya, dan soto, nasinya. Tapi Allahu Akbar, langsung tuh, betul, kekenyan, kecil. Jadi malas ibadah. Ya. Padahal idealnya kalau kita buka puasa itu hanya cukup dengan 3 kurma dan air putih. Itu sudah cukup untuk menegakkan tulang punggung, menjadi kita lebih fresh untuk mengadakan sholat berjamaah. Coba nih rahasianya diterapkan, mudah-mudahan bisa. Ya. Kalau kita masih lapar, ya, karena 3 kurma ini kalau di Indonesia kalau nggak makan nasi, ya bukan gitu, betul. Kalau dari itu makan belum, padahal lagi makan roti banyak gitu. Padahal habis makan gorengan di 5, udah makan belum? Karena apa belum makan nasi. Tapi maka para ulama atau para dokter sekarang itu menjadikan bahwa perut ini diisi dengan 3 bagian. Sepertiganya adalah makan, sepertiganya adalah air minum. Kemudian yang ketiga adalah udara. Ya. Jadi lambung ini bisa bekerja. Ada ruang untuk udara untuk memproses makanan. Ya. Jadi kalau kita makan, kita lihat porsi lambung kita. Kira-kira segitu enggak? Ya. Jangan terlalu banyak. Bahkan saking banyaknya makan, maaf, saya juga sering makan itu. Tapam terapi. Udara yang dari lambung ini keluar. Berarti isi udara yang di lambung ini keluar. Ini adalah alarm bahwa kita sudah makan terlalu banyak. Nah, ini kita sudah berdiam. Nah, kenapa kita tidak boleh makan banyak?
Yang pertama tadi membuat malas beribadah. Ya, rasain kalau bulan puasa ya. Kalau udah habis makan, apalagi usai maghrib, kemudian makan nasi berat, untuk sholat tarawih itu kan berat. Ya. Ketika imamnya udah banyak ayat-ayat yang panjang, ya betul ya. Kalau di Jawa malah ada yang lebih cepat gitu kan, ya, seperti itu. Kemudian membuat kita ngantuk, betul. Tarawih gitu, nyampe ya, atau lemes, atau pengennya dia tiduran aja, atau malas betul ya, ada namanya, apalagi sampai gitu ya. Dan ini adalah banyak bisa menimbulkan penyakit. Ini efeknya banyak makan. Sudah ini ya, menjaga kesehatan rohani dan yang ini baru menjaga kesehatan jasmani dari pola makan. Yang 90% dan menjaga kesehatan perut kita. Yang 10% lagi yang menjaga kesehatan jasmani dengan berolahraga. Betul ya. Kalau ada sarapan di musola ini, gitu kan, jangan lupa nih ke gini sih ya Pak. Gitu ya. Dan di Utah City kan. Berapa kali kita rekor? 3 kali. Pamandali berapa? Ada yang Pamandali udah sampai 5 kali. Saya kurang udah puas selesai, baru mulai ya. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya menjaga perut kita, dengan menjaga jasmani kita juga kita perlu olahraga. Ya, salah satunya juga jogging. Kalau jogging di PDC, mohon maaf nih, kalau apa ya, nunduk ya. Karena bajunya pada kayak gitu ya. Udah kita berbasor, menjaga pandangan. Lihat jempol kita, tujuh sepatu kita ya. Allah Akbar ya. Bisa dengan gym atau latihan beban gitu ya. Dan ini adalah biar biar sehat guys, mandi dan rohani. Seperti itu. Ini tidurnya. Nanti insya Allah ada part 2, karena udah jam 5 lebih. Nanti insya Allah ada part 2 yang kesehatan rohani kita bahas yang kedua saja ya. Nanti kalau siang nanti. Sedikit boleh cerita ya. Saya memilih kakak. Jadi dia tidak menjaga pola makannya, tidak menjaga kesehatannya dengan olahraganya kepada Allah. Beliau sekarang sedang sakit dan mudah-mudahan ini segera diingat penyakitnya. Ya. Jadi beliau ini sakit stroke ringan. Ya. Diakibatkan karena pola makan yang salah. Jadi ini juga introspeksi bagi saya juga. Keluarga saya, bapak ibu saya kena diabetes, ibu kena diabetes basal, bapak saya kering. Jadi secara generalnya, sajiannya berpeluang besar untuk sakit diabetes, dan kakak saya kena. Jadi bahwa sampai saat ini dia sakit sampai dengan stroke ringan. Dan saya ini menjaga kesehatan saya ini, ya, support saya nih, ayo ya, ajak jogging terus mereka. biar sehat jasmani, dia bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan boleh sedikit cerita, di medsos beberapa hari yang lalu ada seorang istri bercerita di medsosnya itu, sebelum menikah dia dengan suaminya rajin olahraga. Ketika sudah menikah, suaminya ini lebih giat mencari passion atau mencari disiplin pekerjaan. Ketika diajak untuk olahraga, diajak jogging, kata dia, bangsa, saya sudah capek kerja 5, saya ingin istirahat 1 minggu. Dia mah, qadarullah, berapa tahun, sampai titiknya dia sakit jatuh dari kamar mandi, baru tahun berapa. Ya, fisiknya sudah mulai lemah. Allah Akbar. Ya, ini kisahnya, dan mudah-mudahan ini bisa membuat pelajaran bagi kita. Ayo kita jaga perut kita. Sudah kita jaga perut kita, pola makan kita diimbangi dengan olahraga. Jadi pekerjaan itu kata kedokteran itu bukan olahraga. Ya, jadi kita harus khususkan waktu untuk berolahraga, untuk bergerak. Ya. Biar lemak-lemak atau
penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita ini keluar. Ya, jadi masya Allah dari cerita itu kita bisa ambil bahwa istrinya masih sehat, kenapa? Karena dia masih tetap berolahraga. Tetapi suaminya, ya hati-hati kita para laki-laki kalau nggak jogging ya, maka kalau kita nggak mau berolahraga, maka kita dengan satuannya akan ya, yang sudah merasakan tawaf di Baitullah ya, Pak Ustaz Supardi ya. Bagaimana kita memerlukan energi itu agar memaksimalkan ibadah kita. Allah ya. Kita yang belum dipanggil oleh Allah, kita jaga kesehatan kita. Siapa tahu kita dipanggil toh untuk tawaf bisa. Ya, ini. Kemudian satu lagi, ada sebuah cerita juga pentingnya olahraga. Jadi dia adalah seorang tabib jin. Kemudian orang tuanya, ibunya ini berumur 60 tahun. Dia divonis sakit diabetes stadium 3, hampir stroke. Kemudian sama anaknya ini, ibunya kan dia pelatih gym. Ibunya ini diajari berolahraga pelan dari berdirinya susah, diajari berdiri bisa berdiri, diajari mengangkat beban, kemudian diajari gym, ya, berolahraga di proses mengangkat beban seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa tahun, kalau nggak salah 3 tahun, 6 bulan dia sembuh dari penyakit diabetes ini karena olahraga. Kemudian di 3 tahunnya dia sudah sehat, ya, kembali pribadi lagi kesehatan. Ini kalau nggak salah sebenarnya saya lihat di Manchester India kalau nggak salah, ya. Jadi seperti itu pentingnya olahraga untuk menjaga kesehatan jasmani kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, ya. Baru di sehat jasmani, insya Allah sehat rohaninya ada di 4. Wah, mudah-mudahan aminnya ngasih data lagi mudah-mudahan ya. Insya Allah di bulan depan. Ya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, kami dari seksi Ubudiyah ya, seperti biasa menyatakan syukron jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para guru, para asatidz yang sudah meluangkan waktunya untuk menyiarkan dakwah di Musholahul Jannah, ya, untuk mengisi materinya, dan juga syukur jazakallahu kepada para petugas yang sudah meluangkan waktunya, ya, untuk mengisi taklim kopi di antara pagi dan sore, dan juga kepada seluruh jemaah yang sudah berkenan hadir di taklim kopi ini, ya, baik pagi maupun sore, dan juga tidak terhentinya syukur jazakallahu khairan katsiran kepada donatur yang sudah mengisikan sebagian rezekinya untuk konsumsi taklim. Ya, semoga berkah barokah semuanya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga menyampaikan pesan nanti sore taklim kopi diliburkan. Jadi nanti sore nggak ada taklim kopi, adanya nanti silakan bergeser ke Surabaya, itu memperingati 100 harinya Ustaz Hasbullah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesilapan dari saya pribadi, kebenaran dari Allah dan Rasulnya, mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum.